Perkenalkan lagi dengan saya Desi Ratna Pertiwi dari kelas akuntansi 6 SIP 3. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori efisiensi pasar. Nah, dalam teori efisiensi pasar ini, yaitu teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan fully reflect atau mengetahui dengan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangannya. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasarnya. Efisiensi pasar yang ditinjau dari informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keseluruhan. Sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi didasarkan sebagai suatu keadaan kompetensi dengan sumber informasi lain sebagai berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Ada aspek penting dalam menilai efisiensi pasar itu adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi yang baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Yaitu pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. Di sini ada dikemukakan oleh Fama, Fisher, Jensen, dan Roll tahun 2008 itu menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Berdasarkan ketiga macam tersebut dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut. Yaitu pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form, yaitu pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi, yaitu bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang dikatakan bahwa dari masa lalu itu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisiensi secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisiensi bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Terus ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form, yaitu pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan full refresh atau semua informasi yang dipublikasikan, itu termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan efisien. Itu informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut, yaitu ada informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasinya tersebut, yaitu contohnya dari perusahaan emiten. Itu misalnya juga dari pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru. Itu. Nah, di sini juga ada informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Di sini ada informasi
yang dipublikasikan untuk mempengaruhi harga-harga sekuritas sesuai perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Nah, yang ketiga ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form, yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Di sini ada tujuan dari membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklarifikasi penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Nah, tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah jika pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Implikasi ini tidak berlaku sebaliknya, bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko investasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Berikut penjelasan tentang materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.